Nah, jadi begini ya, kita berbicara tentang aturannya, bukan berbicara tentang apa namanya, apa itu oknumnya ya, bukan berbicara tentang oknumnya, karena di segala pihak ya kan penyelewengan itu pasti terjadi. Nah, jadi kita ngomongin aturan sekarang. Nah, kemudian yang seperti apa yang disampaikan oleh Ito Nora, setiap bulan ngasih persepuluhan untuk apa? Bayangin, ini gereja kota, listriknya dan segala macamnya dengan segala fasilitasnya butuh itu. Kemudian gereja di kampung, Ibu Nora, karena nggak semua gereja di kota, ada di desa-desa yang pendetanya saja ya harus kerja untuk dia bisa menghidupi dirinya, tidak pakai minta-minta. Ya, bayangin seperti itu. Ibu hanya mungkin jangan gitu, Ibu. Reaksinya jangan gitu dulu. Sopan gitu. Nah, kemudian kita ngomongin aturan sekarang. Ya kan? Semua itu diatur dengan sedemikian rupa dengan segala yang baik, ya kan? Gereja kecil di perintisan, dia butuh membangun gereja. Ya kan? Emang semen bisa apa? Main undi, ngelotre? Enggak. Butuh itu semua. Untuk beli keyboard, fasilitas gereja, segala macamnya. Ya kan? Apa kita harus ikut juga di pinggir-pinggir di jalan-jalan? Enggak kayak gitu. Ya, tapi mungkin kalau kita mayoritas mungkin bisa jadi. Mungkin, saya bilang. Ini bahasa sarkas. Nah, seperti itu. Itulah segala sesuatunya. Makanya semuanya dikelola oleh gereja. Tetapi kalau ada penyelewengan, itu pasti oknum. Seperti itu. Nah, nanti ini notis, saya mau selesai sekarang. Notis untuk Noran Aritonang ini, saya pingin tahu apa yang menyebabkan Anda mualaf. Satu waktu kita bisa berdua, ya, disiarin langsung. Apa yang membuat Anda mualaf? Oke, itu aja mungkin. Saya suka begini, kalau begini kan bagus ya, tertib. Mungkin Kak Nora mau menanggapi dulu sebelum saya masuk ke subtopik kajian terkait tentang perbandingan kedua hukum Islam dan Kristen. Mungkin silakan Kak Nora. Karena dikasih kesempatan sedikit sama Uni Rifa ya, itu tergantung dari oknum. Bagaimana mungkin oknum itu akan kita buatlah dulu ya. Bagaimana mungkin oknum itu akan menyerempetkan, ya kan? Kalau segala sesuatu strukturnya, kalau segala sesuatu bentuk keuangannya itu dipublis, ditransparankan kepada jemaat-jemaatnya. Bayangkan, coba kita membuat satu contoh itu. Kalau dia kerja di Pertamina, kita tahu orang gaji Pertamina berapa. Kalau kerja dia di bagian migas, kita tahu orang migas kerja apa. Kalau dia kerja di bagian DPR, kita tahu gaji DPR berapa. Kita tahu gaji dokter berapa. Bayangkan, jemaat di dalam situ lebih dari 100. Membayarkan 10%. Wow, saya bilang. 5 juta saja 500.000. Wow, saya bilang. Iya kan? Nah, sekarang begini. Setiap bulan dikumpulkan. Kalau kita buka ini. Kalau kita buka ini jadi kayak gimana ya? Lucu jadinya. Belum lagi kolekte. Di zaman saya bensin masih harga 2.000. Di zaman saya bensin masih harga 2.000 tahun 2000. 2001, 2002 masih 2.000. Kolekte saya sudah 5.000. Untuk 3 kantong 15.000. Baru 1 orang. Apalagi di zaman sekarang, ya. Di zaman sekarang kita nggak tahu. Mungkin paling kecil 10.000. Untuk 3 kantong berapa? Itu untuk 1 orang. Jangan kita mengapakan kali itu, ya. Kalau kau mengatakan oknum, ayo, coba kita buka. Kenapa oknum itu mau menyerempetkan? Nggak mungkin mau menyerempetkan 2-3 juta itu. Pasti lebih. Makanya diserempetkan. Cuman apakah jelas struktur dari yang namanya persepuluhan yang diterapkan oleh gereja itu jelas atau tidak? Itu yang harus diperjelas. Jangan kau ungkit-ungkit seperti Gilbert mengungkit tentang 2,5%. Tapi lupa dia. 10% ini untuk apa? Kolekte untuk apa itu?
Kita jelas sudah tahu untuk apa itu. Jangan lari ke oknum dulu. Penjabaran 10% dengan untuk kolekte ini, kalau kau katakan katanya untuk beli ini, beli. Hei Ito, apakah kau yakin? Apakah kau yakin gereja menyumbangkan untuk pembangunan gereja yang di pelosok untuk sampai dia selesai? No, palingan dari gereja ini menyumbang 10 juta. Itu dalam sekali. Tapi persepuluhan kau sekali sebulan, kolekte kau sekali seminggu. Jangan dulu dikasih seperti itu, jangan bilang oknum. Silakan lanjut.